Shalom, perkenalkan nama saya Koni Maria Limpong, SPDK, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK, Institut Agama Kristen Negeri Iyaken Ambon, dengan NIM 1520501040442. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 10 SMK Negeri 2 Bitung dengan materi menjadi dewasa dalam segala aspek. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saat ini saya akan mengambil absen dari pagi hari ini. Hak dengan Geki, Gabriel, Hani, Israel, Miracle, Asri, Richard, Sati sudah berapa hari sakit? 2 hari. Iki, Christian, Ricardo, Renovel, Rafael, Jadwal. Berarti cuma 1 orang ya yang tidak ada karena sakit. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa. Amin. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu semua siswa mampu memahami arti menjadi dewasa baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual, dan identitas. Jadi adik-adik di sini, coba adik dapat perhatikan apa yang Inci bagikan sebentar. Coba kira-kira siapa yang bisa menyebutkan dari media pembelajaran yang Inci sampaikan di sini? Kira-kira ada aspek apa di sini? Dia dari kecil sampai dia dewasa sampai tua. Tidak ada pengalaman pengetahuan. Kira-kira aspek apa? Siapa yang tahu menyebutkan? Apa? Oke, lanjut. Di sini ada pakai apa sini? Coba. Pakai apa dia rujuk pada apa? Apa yang dia apa? Pikiran atau otak? Yang dia pikirkan ada banyak bertanya, dia tidak pernah puas, bisa mengatasi masalah, punya pendapat sendiri, berwawasan luas, menyadari kesalahan, dan bertanggung jawab. Kira-kira adik-adik aspek apa ini? Ada yang tahu? Aspek apa? Ya, benar, aspek kognitif atau intelektual. Lanjut. Kira-kira di sini ada kekacauan, ada kebisingan, ada apa lagi asap yang mengepul. Dia sampai ketakutan. Ada aspek apa ini kira-kira? Ada yang tahu apa? Ya, benar, aspek emosi. Selanjutnya, adik-adik perhatikan di layar ini ada keluarga yang berkumpul saling memecahkan masalah. Mereka saling membutuhkan. Ternyata di sini kan biasa keluarga kalau mereka berkumpul saling apa? Ada memecahkan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan aspek apa ini? Silakan. Aspek apa? Aspek sosial. Aspek sosial. Selanjutnya adik-adik di sini dia dari kecil biasanya orang mengandalkan dari mengandalkan orang tua, mama, papa, kakak, adik, oma, opa. Tapi ketika dia dewasa dia mulai berlanjut, ternyata dia merasa bahwa dia harus membutuhkan apa?
membacakan Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 ayat 52. Ada yang bisa baca? Silakan. Silakan berdiri. Yang lain mengikuti Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, adik-adik. Silakan duduk. Terima kasih. Adik-adik, di Lukas 2 ayat 52 ini di sini dikatakan bahwa ceritanya bahwa Yesus itu pergi ke bait Allah bersama dengan siapa? Orang tua. Jadi bersama mama papanya itu Maria dan Yosef. Jadi mereka pergi ke bait Allah ke Yerusalem. Jadi ketika waktu ini ceritanya adik-adik. Jadi ketika waktu mereka pulang ke Yerusalem, orang tua tidak menemukan. Mereka pulang ke Nazaret, orang tua tidak menemukan Yesus bersama-sama mereka. Tapi Yesus ada di mana? Tertinggal di bait Allah. Ternyata Yesus sedang bercakap-cakap dengan imam-imam, bahkan ahli Taurat artinya ahli kitab. Dia sedang bercakap-cakap. Makanya di sini Yesus itu adik-adik perlu ketahui di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 42 sampai dengan 52 di sini dikatakan di ayat yang ke-52 dia bilang Yesus itu semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan jadi secara aspek fisik dia memang bertambah besar. Tuh, secara aspek kognitif atau intelektual bertambah hikmatnya. Bahkan di sini dikatakan bahwa jadi bertambah besar, bertambah hikmat. Bahkan aspek emosi itu, jadi ketika orang tua marah kepada Yesus tidak menemukan Yesus di bait Allah, orang tua marah tapi Yesus tidak apa? Tidak marah. Biasa kan anak-anak kalau orang tua bilang, dari mana? Oh, biasa anak-anak suka, mama ini dia marah-marah, atau dia mau marah-marah kita langsung main. Kadang-kadang anak-anak seperti itu loh, marah-marah balik, tapi Yesus tidak marah. Itu aspek emosional. Dan aspek sosial, Yesus itu dikasih manusia, artinya dikasih oleh para rabi atau para ahli Taurat, ahli kitab. Karena melihat bahwa Yesus itu diberikan suatu pribadi, kenapa ini Yesus ketika ditanya dia mampu menjawab, itu berarti apa? Akhirnya itu ahli kitab semakin mengasihi Yesus, artinya dia dikasih oleh sesama. Aspek spiritual yang dilihat di sini bahwa Yesus itu semakin dikasih oleh Allah. Bahkan aspek identitasnya Yesus apa? Dia punya kelebihan di dalam diri Yesus itu dia punya hikmat yang luar biasa. Jadi itulah kesimpulan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Terima kasih. Kita akan diskusi kelompok adik-adik. Silakan kalian diskusi. Jadi kelompok 1 di sini akan membahas tentang aspek fisik dan aspek kognitif atau intelektual. Bisa mengerti? Jadi kalian akan bahas dan memperagakan sebentar di depan kelas. Jadi adik-adik sebentar. Jadi kalian pikirkan apa yang akan kalian peragakan tentang aspek fisik dan aspek kognitif atau intelektual. Bisa? Silakan adik-adik. Sekarang adik-adik yang kelompok 2 akan mendiskusikan sebentar, dan ketika hasil diskusikan adik-adik akan mempraktekkan hasil diskusi yang ada tentang aspek emosional dan aspek apa? Sosial. Bisa? Bisa kalian lakukan? Jadi bisa ya. Jadi silakan adik-adik diskusi tentang aspek emosional dan aspek sosial. Kita masuk pada kelompok 3 adik-adik, dan kita di sini adik-adik sini akan membahas tentang aspek spiritual. Jadi adik sudah tugas sampaikan tadi itu bisa toh. Jadi aspek spiritual itu apa yang harus adik bahas dan mempraktikkan sebenarnya. Bisa? Bisa. Sebelumnya coba tolong lihat di layar ya adik-adik. Coba adik-adik lihat di layar ini. Ada apa dulu sebelum kita diskusi? Ada apa dulu ini? Ada orang cacat. Jadi sekalipun cacat, ada tahu ini orang apa? Sebagai apa dia? Motivator. Sekalipun dia cacat,
Jadi Allah juga bisa bekerja kepada siapa saja. Jadi adik-adik silakan, adik-adik mendiskusikan hasil diskusikan setiap aspek yang ada. Silakan. Encik beri waktu 5 sampai 10 menit. Silakan diskusi. Silakan diskusi. Silakan diskusi. Silakan diskusi tentang jadi aspek ekonomi atau silakan diskusi. Diskusi sudah? Sudah? Ya? Kira-kira sudah ada yang selesai? Kira-kira dan setiap kelompok sudah selesai mengerjakan, bisa mempresentasikan, mempraktikkan di depan kelas, kira-kira sudah bisa? Sudah? Nah, kita mulai dari kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan mempraktikkan hasil diskusi kami tentang aspek fisik dan kognitif atau intelektual. Untuk aspek fisik itu secara itu kita pertumbuhan diri. Teman saya ini dia dari BNJ mungkin ada kekurangan mungkin. Saya tinggi, itu jadi pendek, tinggi, itu juga berat badan, jadi ringan, jadi berat, baru suara, juga kesalahan yang lain. Termasuk di aspek kognitif atau intelektual. Aspek kognitif itu cara berpikir kita lebih dewasa. Dan menurut saya akan ditanyakan. Kelompok 2 sudah selesai, sudah bisa mempraktekkan. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan dan mempraktekkan. Oke, terima kasih. Kami berdua akan mempresentasikan dan mempraktekkan hasil diskusi. Baik, yang pertama tentang aspek emosi. Apa sih? Oke, jadi itu adalah contoh dari aspek fungsi. Dan selanjutnya kita beralih ke aspek sosial. Boleh buang sampah sembarangan atau oke, baiklah, itu adalah contoh dari aspek sosial. Demikianlah presentasi dari kami. Jadi aspek sosial itu manusia tidak bisa juga hidup tanpa orang lain, tidak bisa hidup diri sendiri, toh. Ya, kita masih pada aspek yang ketiga, aspek spiritual. Silakan aspek spiritual. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mempraktikkan hasil diskusi kami, yaitu tentang aspek spiritual. Bro, ada masalah apa enggak, Bro? Sudah mulai kita.
Kemudian ini presentasi kami dari kelompok 3 ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan buat luar biasa dari hasil yang ada presentasikan, di mana ada aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, dan aspek moral, dan aspek bisa mengerti toh? Bisa mengerti ada ciri-cirinya, bahkan bisa dijelaskan ya. Jadi ada yang sudah bisa mengerti, bisa pahami ya. Di sini Inci akan tambahkan aspek secara fisik ya, adik-adik. Jadi aspek secara fisik dulu. Di sini kita tahu bersama yang kita sudah lihat tadi ya, adik. Yang mana aspek fisik dari kecil sampai dewasa ada mengalami pertumbuhan dari pendek terus ke tinggi badan, dari berat badan yang kecil sampai ke berat badan yang besar. Jadi berat badan contohnya mungkin 20 naik sekarang sudah di biasanya sudah berapa sekarang kira-kira? Sudah ada 60. Tuh, ada bertambah. Begitu. Dan selanjutnya ada aspek kognitif atau intelektual. Aspek kognitif intelektual ini merujuk pada memiliki kemampuan untuk berbuat keputusan yang logis. Jadi bisa mengambil keputusan yang logis, bahkan memahami apa terjadi di lingkungan. Bahkan pendidikan itu menjadi bekal yang penting dari setiap individu. Next, ada aspek emosional yang kita tadi. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita ada rasa sedih, itu biasanya apa? Ada gambar apa situ? Ada rasa tersenyum kan? Ada rasa bahagia. Berarti keluarga itu mengalami yang namanya kebahagiaan. Berarti ada emosi apa? Yang ceria atau senang. Di sini aspek sosial yang kelompok berapa tadi? Presentasikan kelompok 2. Jadi aspek sosial ini di mana keluarga ini saling diskusi ketika ada masalah, mereka saling membutuhkan, saling melengkapi. Itulah aspek sosial di mana manusia tidak bisa hidup tanpa apa? Orang lain. Kita masuk pada aspek spiritual. Aspek spiritual ini biasanya coba ada lihat anak-anak itu merasa bahwa dia tidak membutuhkan dia Tuhan. Biasanya anak-anak begitu kan, selalu merengek kepada orang tua. Dia selalu bilang mak tolong, selalu ketika dikasih tugas dia bilang mak papa tolong. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, dia harus bertobat. Kalau bisa dia boleh buat sendiri, dia buat sendiri suatu pekerjaan atau harus mengandalkan Tuhan. Sama seperti yang kita lihat kan, di mana manusia kalau tidak mengandalkan Tuhan seperti peragaan tadi, dia bisa stres, bisa meledak amarahnya. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, otomatis dia akan dikasih oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal, pasti dia akan dikasih Tuhan. Oke, next. Jadi ini dikatakan artinya apa? Siapa saya? Di sini kalau coba adik kalau bilang siapa diri saya, banyak orang karena saking tidak sadarkan diri, dia tidak mengenal apa dia punya kekurangan, apa dia punya kelebihan. Itu yang dimaksud dengan aspek identitas. Jadi setiap manusia itu punya ada kelebihan dan ada kekurangan. Coba adik-adik coba pikirkan, setiap diri ada punya kelebihan nggak? Raffi ada? Ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga dengan ada kelebihan dan kekurangan ada. Jadi semua kita manusia harus menyadari. Oh, contohnya kita kekurangan, malas, kita menjadi rajin. Contohnya kelebihan apa? Biasa suka pimpin pujian di dalam ibadah atau suka apa? Atau punya kelebihan berkhotbah atau punya kelebihan apa? Main bola. Itu kelebihan. Jadi ketika adik-adik menyadari, ketika adik punya kelebihan, adik-adik tidak akan merasa minder, rasa bahwa kita tidak mampu. Tapi kalau ada punya kelebihan, berarti ada akan hidup menjadi seorang yang maju, bukan orang yang unik. Tapi kalau dia merasa boleh di lemah-lemah terus, akhirnya dapat dia rasa minder, tidak mau bergaul, tuh. Tapi ketika dia merasa bahwa dia sekalipun dia punya kekurangan, tapi juga setiap manusia ada punya kelebihan masing-masing. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu yang Unci sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Ada?
Silakan lanjut berdiri. Apakah orang yang tidak pernah bertambah tinggi badannya seperti atlet ini sudah termasuk kategori? Ya, beri tepuk tangan dulu. Satu pertanyaan yang luar biasa. Tunggu sebelumnya, ada yang bisa tahu jawab? Kira-kira sama seperti Daus ini, kira-kira sudah dewasa? Kira-kira ada yang tahu jawab? Kira-kira, coba ada yang pikirkan apa? Ada yang bisa tahu jawab? Coba. Daus ini sudah betul dewasa atau belum? Coba. Siapa? Sudah. Jadi seperti Daus Mini ini adik-adik, coba adik-adik lihat. Secara fisik dia apa teh? Kecil. Secara fisik dia tidak mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan. Dia tidak bertambah tinggi, bahkan dia tidak bertambah apa? Berat badan. Bahkan suaranya masih apa? Masih kecil kan, masih anak-anak tuh. Tapi coba kalau kita lihat adik-adik, sekalipun berat badan yang tinggi, badannya tidak bertambah, tetapi aspek emosional sudah ada dalam diri Daus Mini itu. Coba tolong lihat kan, betul kan? Makanya dia ada perasaan apa? Ada perasaan, ada emosi kan? Ada bahkan aspek intelektual kira-kira bertambah kepada Daus Mini. Coba tolong lihat, bisa tahu kenapa? Dia bisa jadi seorang suami, apa lagi? Seorang artis. Maka Daus Mini sekalipun aspek fisiknya tidak bertambah, tetapi secara aspek intelektual atau kognitif dia bisa bertambah karena dia umurnya semakin bertambah. Daus Mini itu sekitar boleh umur 30 atau 30 lebih yang kita tahu, tapi secara aspek fisik tidak bertambah, tapi aspek kognitif intelektual bertambah, bahkan aspek emosi bertambah, bahkan aspek spiritual bertambah, bahkan aspek sosial bertambah. Makanya kan dia bisa bersosialisasi kan. Jadi coba tolong lihat, kalau adik-adik yang biasa kecil pemalu, tapi dia tidak pemalu, sekalipun dia kecil badannya, tapi dia tidak malu-malu. Tampil di televisi, bahkan dia menyampaikan apa? Dia menjadi seorang artis, dia bisa menghibur apa? Orang-orang lain. Jadi bahwa sekalipun dia masih kecil, tetapi dia sudah menjadi bagian daripada orang yang dewasa. Oke, sudah bisa mengerti? Jadi sekalipun Daus Mini dia kecil, tapi dia sudah menjadi orang yang dewasa. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan yang belum mengerti? Silakan adik-adik. Ya, silakan Jamal. Apakah secara aspek fisik, bagaimana dan berat sudah bertambah, tetapi orang tersebutnya kadang-kadang? Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu pertanyaan ini. Ya, adik-adik, memang kadang-kala kita melihatkan orang yang keterbatasan mental, yang lahirnya cacat, itu juga merupakan ciptaan Tuhan kan? Yang sudah sampaikan tadi kan di gambar tadi, yang mana sekalipun dia tidak punya tangan, dia makan pakai kaki, bahkan dia tidak punya kaki dan tangan, dia menjadi seorang motivator. Sama seperti pertanyaan ini, dia secara fisik, secara aspek fisik dia sudah besar kan? Bahkan bertambah apa? Berat badan, dia sudah bertambah berat badannya. Tetapi aspek kognitif ini atau aspek intelektual tidak bertambah. Tetapi kalau kita lihat aspek fisik dia sudah bertambah, betul nggak? Sudah bertambah toh? Sudah bertambah. Bahkan aspek juga emosional. Kadang-kadang sekalipun dia keterbatasan mental, kalau dia sendiri dia apa? Menangis. Jadi aspek emosional juga sekalipun dia aspek kognitif intelektual tidak ada, tetapi aspek emosi itu ada pada diri anak itu dia. Makanya kalau dia bersedih dia menangis, dia ketika diberi sesuatu makan yang enak, diberi pujian dia senang, atau di ulang tahun diberi hadiah dia senang. Jadi dilihat juga. Jadi orang seperti itu juga dikatakan dewasa, benar, dia dikategorikan juga orang dewasa. Oke? Bisa mengerti semua? Bisa. Sudah. Jadi sudah bisa mengerti semua ya. Jadi ternyata yang kita pelajari ada anak aspek, jadi tidak melihat juga dari satu sisi aspek. Oke.
Adik-adik, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebentar, setiap kelompok itu akan mendeskripsikan hasil daripada materi-materi yang ada. Jadi Inci akan bagikan ya. Sebelum kita tutup, Inci bagikan ya. Kalian bisa mendeskripsikan semua hasil yang ada ya. Hasil yang ada, ya sama-sama yang ada. Maju depan. Kami kelompok 1 akan mendeskripsikan hasil kelompok kami yaitu fisik dan aspek normatif. Aspek fisik yaitu berbakat tinggi
ada perubahan suara dan perubahan lainnya. Aspek produktif itu bertambah hikmah dan juga cara berpikirnya bertambah dewasa. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2 bisa mendeskripsikan. Jadi kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil dari aspek emosional dan aspek sosial. Yang pertama, aspek sosial itu ada perasaan sedih ketika ditinggalkan dan benci dalam ada perasaan gembira ketika mendapatkan hadiah. Kedua, aspek sosial yaitu kita sebagai makhluk sosial harus saling membutuhkan dan dengan satu dan yang lain dan saling membantu. Oke. Ya, tepuk tangan buat ya. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil dari aspek spiritual, yaitu setiap manusia harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, susah maupun senang. Ya, beri tepuk tangan. Jadi adik-adik, di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan dari setiap 6 aspek yang kita pelajari, yaitu bahwa untuk menjadi dewasa, jadi tidak boleh dilihat dari sisi satu aspek saja. Seperti yang contoh tadi kan, jadi untuk menjadi orang yang dewasa itu tidak dilihat dari satu sisi aspek saja. Jadi contohnya jangan cuma dilihat dari aspek fisik, sama seperti tadi pertanyaan Dausmini kan, sekalipun aspek fisiknya dia tidak bertambah tinggi, tidak bertambah berat badan, tetapi aspek kognitif atau intelektual, emosional dan sosial serta spiritual dia sudah bertambah. Pemikirannya sudah bertambah, bahkan cara berpikir, cara berkata-kata, bahkan dia bergaul dengan sesama, dia berani tampil ke depan, dia berani. Akhirnya apa? Itu merujuk pada dia sudah jadi orang yang dewasa sekalipun aspek fisiknya tidak bertambah. Begitu juga dengan yang kita tahu bahwa ketika sekalipun fisiknya bertambah, tetapi orang itu sudah kategori dewasa. Karena apa? Sekalipun fisiknya bertambah, tetapi kognitif dan emosionalnya tidak ada, sama seperti juga karena dia kekurangan lahir mental yang diizinkan Tuhan untuk lahir tidak sempurna, tetapi aspek yang lain dalam kehidupannya itu bertambah. Jadi orang-orang ini sudah dikatakan menjadi kategori orang yang sudah dewasa. Mengerti sampai sini? Mengerti ya, adik? Jadi sebentar Enci akan merefleksikan, yaitu bagaimana Yesus di Bait Allah umur 12 tahun. Nanti Enci akan kasih tugas pada kalian. Nanti kalian buat di rumah ya. Ini dia karena waktu tidak mencukupi ya adik-adik. Nah, jadi Enci akan berbagikan ya. Nanti ini tugas kalian, silakan kalian buat. Jadi silakan kalian buat ya. Ini tugas-tugasnya. Ini tugas yang kalian buat ya adik-adik. Ya, kalian buat ya tugas-tugas. Ini sama-sama kalian buat ya tugas ya. Silakan kalian buat ke rumah. Oke, sudah mengerti sampai sini? Mengerti? Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai dan adik-adik, jadi kita telah mempelajari 6 aspek perkembangan diri dewasa. Nanti di pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang bagaimana melangkah bersama dengan Allah. Oke, selamat siang dan sebentar kita akan kembali untuk menerima materi selanjutnya dengan materi yang lain. Tapi sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar agama, sebaiknya kita berdoa mulai. Yesus, terima kasih
Berdiri.